Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas akhir praktikum Jarkom, yaitu perancangan dan implementasi jaringan komputer berbasis LAN dan web server dengan REST API. Sebelum ke penjelasannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iam Darmaroni Putra. Saya Grace Olivia Simanjuntak. Saya Fiza Amri. Saya Devin Ardiansyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengkabelan jaringan. Dalam teknik pengkabelan jaringan ini mempunyai 2 jenis kabel, yaitu kabel cross dan kabel strike. Kabel strike ini mempunyai warna yang di kedua ujungnya sama, sedangkan kabel cross mempunyai warna yang kedua ujungnya berbeda. Fungsi dari kabel cross ini dia menghubungkan perangkat yang sama, contohnya komputer ke komputer. Sedangkan kabel strike ini ia menghubungkan perangkat yang berbeda, contohnya komputer dengan switch. Baiklah, di sini saya akan melakukan testing peer-to-peer, yaitu komputer ke komputer menggunakan kabel cross. Pertama kita buka kontrol panelnya dulu. Kita pastikan firewall-nya itu sudah mati. Bisa lihat di sini ya. Nah, di sini sudah kita matikan. Kita lanjut ke halaman utamanya, yaitu network and internet, network and sharing center. Terus ke change adapter settings. Nah, di sini ada internet. Sini kita properties. Nah, di sini kita harus atur ke IP version 4. Properties. Nah, di sini sudah IP address-nya sudah diatur, yaitu 192.168.0.1.2. Lanjut kita close. Kita langsung ke save. Baiklah, kita akan testing komputer 192.168.0. Baiklah, testing peer-to-peer telah berhasil. Selanjutnya, saya akan melakukan testing menggunakan kabel strike dengan menggunakan topologi star. Topologi star ini adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat dihubungkan ke satu titik pusat yang disebut hub atau switch. Baik, pastikan semua kabelnya terhubung ke switch dan jangan lupa firewall-nya dimatikan. Ini kan sudah pasti, kita langsung ke CMD. Di sini saya menggunakan 3 perangkat. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung tes komputer yang pertama. Untuk komputer pertama, kita tes pin-nya berhasil. Lanjut ke pin yang kedua. Maksudnya komputer yang kedua. Untuk tes pin-nya ini semuanya sudah berhasil. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IP config dan subnetting menggunakan access point dan IP status. Pertama, kita hubungkan dulu IP di access point-nya. Selanjutnya kita masuk ke web untuk membuat WiFi-nya. Di sini kita buat passwordnya. Lalu start. Kita di sini pilih access point. Lalu kita ketik nama WiFi-nya. Dan juga sandinya. Nah, setelah kita atur sandinya, dan next,
Nah, di sini LAN type-nya pilih static IP. Next. Setelah itu kita finish. Nah, di sini berarti sudah selesai proses rebootingnya. Jadi kita bisa login ke WiFi kita. Tapi sebelum kita login, kita atur IP-nya dulu di control panel. Di network and internet, lalu network and sharing center, change adapter, kita properties. Jadi di sini kami menggunakan prefix 29. Nah, di IP P4 ini ada 32 bit. Dan jika dikurangi 29 jadi ada sisanya 3. Jadi untuk menghitung jumlah alamat itu 2 pangkat n. Nah, n-nya tadi hasil dari pengurangan kita. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Jumlah alamatnya itu ada 8 dan yang bisa digunakan adalah 6 karena satunya untuk network address dan satunya lagi untuk broadcast. Jadi di sini kami menggunakan 3 perangkat. Nah, jika kami menggunakan prefix 30 itu tidak cukup untuk 3 perangkat. Lalu untuk default gateway-nya kita pakai IP dari access point. Lalu di sini kita oke saja. Yes. Lalu setelah kita setting Ethernetnya, lalu kita setting juga WiFi-nya. Kita klik properties, lalu internet protocol version, properties, lalu kita pilih use the following IP address. Nah, di sini kita setting untuk WiFi-nya. Di sini kita masukkan IP address kita dan subnet mask yang dipakai, yaitu 248. Lalu kita oke. Kita login ke WiFi yang sudah kita buat. Kita masukkan passwordnya. Setelah berhasil connect, kita coba di command prompt. Di sini kita cek IP config. Lalu di sini kita ping perangkat kita dengan memasukkan IP dari perangkat kita. 192. Jika muncul seperti ini berarti sudah benar. Lalu selanjutnya kita ping access point-nya dengan IP access point-nya yaitu 0.1. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya tentang IP config dan subnetting menggunakan access point dan IP status. Di sini saya akan menjelaskan IP config dan subnetting menggunakan IP DHCP menyesuaikan dengan penjelasan teman sekelompok saya sebelumnya, yaitu IP config dan subnetting menggunakan
IP statis. Langsung ke penjelasannya. Di sini jika routernya sudah tersedia, kita bisa lihat di bagian bawahnya ada SSID dan passwordnya. Di sini SSID-nya TP-Link 07AA. Terlihat sudah terkoneksi karena mungkin saya sudah pernah menggunakan TP-Link access point yang ini. Jika sudah terkoneksi, lanjut ke website sebagai adminnya. Ini di sini kita diminta untuk membuat login password karena saya menyesuaikan dengan rekan saya yang sebelumnya. Password dia aku 2 3 4 5 6. Kita samakan aku 2 3 4 5 6. Saja kita mulai. Di sini pilih yang sebagai access point. Di sini kita samakan juga itu tugas aktif Jarkom. Passwordnya 2 3 4 5 6 7 8. Kita lihat. Nah, udah. Di sini lanjutnya kita pilih Smart IP di HCP karena sebelumnya dia menggunakan static IP. Karena kita menjelaskan di HCP, kita pilih yang di HCP. Di HCP server enable saja. Nah, langsung kita finish dan menunggu proses rebooting. Nah, di sini langsung kita login dengan password yang sudah kita buat tadi, yaitu aku 1 2 3 4 5 6. Langsung login. Nah, sudah berhasil. Ini web sebagai adminnya. Kita lihat status. Kita klik setup, next. Nah, ini yang kita hitung tadi. Next. Nah, wireless SCP sistem tools. Di sini time settingnya kita pilih yang Bangkok Jakarta. Ini yang ini kita ambil dari laptop kita. Save. Oke. Ya. Fresh. Lihat. Nah, sini sudah. Kita lanjut ke control panel. Di sini terlihat network dan internet, network and sharing center, change adapter setting. Terlihat internetnya TP-Link 07A. Ya, untuk bisa ada di internet wifi ini kita masukkan juga tugas akhir Jarkom, passwordnya 3456778 seperti yang kita buat tadi pada web. Nah, sini sudah terkoneksi. Nah, oke. Sini kita lihat properties. Di sini internet protokol versi 4, IPv4. Lihat, nah, obtain IP address secara otomatis. Oke. Terus di sini juga kita lihat IPv4 properties.
saja kita ke command prompt. Nah, di sini bisa kita lihat, kita langsung saja jalankan perintah net interface show config. Nah, di sini lihat interface Wi-Fi, yes, interface DHCP, DHCP enable, yes. Nah, langsung saja kita cek IP config-nya. Sini bisa kita lihat default gateway kita adalah 92.168.1, IPv4 pada Ethernet 2 nya ini dan ini. Kita coba ping yang ini default gateway nya 192.1.1 sesuai yang ini. Nah, berhasil. Terus ya, sini juga berhasil menguping default gateway dan IPv4 addressnya. Di sini kita coba juga untuk perintah default address. Nah, sudah kita rilis, coba juga ipconfig ini. Oke, kita cek IP config. Sini sudah yang kita hasilkan adalah IPv4 nya 100 dan default gateway nya 1. Mungkin sekian untuk penjelasan IP config dan subnetting menggunakan IP DHCP. Selanjutnya saya akan coba melihat dari laptop kliennya. Baik, di sini saya sudah menjalankan percobaan IP config dan subnetting menggunakan IP DHCP. Menyesuaikan dengan penjelasan IP config dan subnetting menggunakan IP statis. Di sini dapat dilihat laptop saya sebagai adminnya. Ini default gateway-nya dan ini IP address-nya. Di sini juga terdapat laptop klien untuk mengecek apakah bisa mengeping dari laptop admin ini. Langsung saja kita coba ping ping 92.168.0.100. Nah, ini berhasil mengeping ini. Coba kita juga ipconfig untuk mengecek IP-nya. Nah, ini default gateway-nya sama seperti yang ini. Dan ini IP address-nya 102. Baik, sekian. Terima kasih.
Baik, halo semuanya. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi terkait modul 4, yaitu REST API pada web server. Nah, sebelumnya saya akan menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada ESP32, kemudian juga ada Ultrasonic HCSR, kemudian pada praktikum kali ini juga saya menggunakan jaringan yang sudah disetting oleh teman saya sebelumnya untuk mengerjakan modul sebelumnya, yaitu tugas akhir Jarkom. Nah, baik, pertama-tama yang perlu kita perhatikan ialah kita harus menginstal terlebih dahulu Flash maupun Python yang kita gunakan atau yang akan kita gunakan. Nah, karena tanpa adanya itu kita tidak bisa mengerjakan praktikum modul REST API pada web server. Caranya adalah REST main version. Ini ngecek. Nah, di sini juga terlihat Python versi yang kita gunakan. Kemudian untuk memvalidasinya lagi, kita bisa juga mengecek Python main versionnya. Nah, setelah Python dan Flash-nya terinstall, langkah selanjutnya ialah kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat jaringannya, dimana ini untuk mengimpor Flash yang telah kita install sebelumnya. Kemudian metode yang bakal digunakan adalah post, artinya mengirimkan. Kemudian data yang kita ambil ialah data jarak. Kemudian jika terjadi error, maka data jarak tidak ditemukan. Kemudian akan mengirimkan hasil dari pembacaan sensornya, itu data jarak diterima dengan rentang jaraknya sekian sentimeter. Kemudian juga akan mengirimkan pesan, yaitu data jarak akan dengan jarak sekian sentimeter berhasil diterima. Kalau berhasil datanya dikirim ya dari ESP32-nya. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita membuat kode program pada Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code. Kita buka Arduino IDE. Nah, pada bagian ini saya sudah membuatnya juga, yang dimana yang perlu diperhatikan ialah trik dan echo-nya. Di sini saya meletakkan trik pin untuk sensor ultrasoniknya pada pin 23, kemudian echo-nya pada pin 22. Nah, untuk VCC GND-nya seperti biasa dihubungkan ke SP juga, yaitu GND dan VCC. Kemudian untuk SSID jaringan yang saya gunakan yaitu tugas akhir Jarkom, sesuai dengan yang saya bilang di awal tadi. Kemudian untuk passwordnya adalah 1-8. Kemudian untuk server name-nya, nah ini kan menggunakan dari IP yang ada pada perangkat yang kita gunakan. Nah, untuk memastikannya kita cek lagi pada CMD. Kita IP config. Nah, dapat kita IP kita adalah 191.168.0.101. Kemudian kita masukkan dan ini sudah sesuai. Nah, berhubung IP-nya sudah sesuai ya, kemudian jangan lupa untuk mengklik file, kemudian preference, kemudian salingkan URL terkait package dari JSON-nya. Oke, kemudian setelah itu jangan lupa untuk menginstal Port Manager. Jadi, kalau teman-teman belum menginstal Port Manager-nya, Port Manager dari ESP32 yang by Expressive. Dan setelah itu kawan-kawan tinggal mengupload kode program ini ke ESP32 kawan-kawan dengan mudah. Dan perlu diperhatikan jangan lupa untuk pilih port dan port yang sesuai. Nanti saya gunakan ESP32 dev modul dengan portnya kode 18, dan sebelumnya saya sudah mengupload kode program ini ke ESP32 agar waktunya tidak terlalu panjang. Dan untuk menjalankan hasil dari praktik ini ke Visual Studio nya kemudian kita jalankan servernya dengan mengetikkan server.py. Tunggu sebentar, dan ini juga memakan sedikit waktu untuk dia menjalankan servernya. Oke, di sini sudah debugger is aktif. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa mengecek pada serial monitor yang kita gunakan, apakah datanya berhasil diterima atau berhasil dikirim, dan apakah sesuai data yang dikirim itu
pada input yang telah diambil oleh sensor ultrasoniknya. Oke, kita buka serial monitor, kita cek. Nah, ini saya cek ya. Nah, sesuai kan, jarak yang telah terbaca adalah 2,30 cm dengan pesan data jarak 2,3 cm berhasil diterima. Kemudian pengecekan selanjutnya jaraknya adalah 31,2 cm, itu pada serial monitor, dan bisa kita cek juga pada Visual Studio Code. Oke, itu sesuai dengan apa yang ada pada Visual Studio Code, data yang berhasil. Nah, juga perhatikan boardnya, karena dengan ini saya menggunakan 115.200 boardnya. Kemudian komputer juga harus sama. Jikalau menggunakan board yang berbeda, maka yang akan tampil merupakan tulisan atau simbol-simbol random gitu, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, seperti itu yang akan timbul. Kalau kita sesuaikan boardnya 115.200, maka ya hasilnya akan seperti ini. Dan pada praktikum kali ini bisa dibilang praktikumnya berhasil dikarenakan sensor berhasil membaca jaraknya, kemudian juga berhasil. Baik, mungkin karena sudah keempat poin yang sudah kami jelaskan, sekian dari kelompok kami untuk penjelasannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.